Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mesti membahas tentang zat Allah, sifat Allah, kemudian af'al Allah? Pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya sangat manusiawi ketika kita sedih, gundah, gelisah. Tidak semua apa yang kita harapkan itu tercapai seketika. Tidak semua apa yang kita doakan diijabah oleh Allah SWT seketika itu juga. Kadang Allah menguji kita karena Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi kita. Kadang apa yang kita harapkan tidak diwujudkan ketika itu, tapi akan diwujudkan nanti di masa depan. Nah, namun respon dari kita sebagai manusia, ada manusia yang ketika keinginannya tidak tercapai, stres. Ketika apa yang diharapkannya tidak terwujud, frustasi. Selalu dibingungkan oleh masa depannya. Selalu ada was-was tentang apa yang ingin dia berikan untuk teman-temannya, keluarganya, karyawannya, dan sebagainya. Selalu mengkhawatirkan tentang bisnisnya, tentang usahanya, dan sebagainya. Kita manusia memang diciptakan punya naluri semacam itu. Perasaan sedih, senang, gundah, was-was, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam, maka kesedihan yang kita rasakan tidak akan berlarut. Was-was yang ada dalam hati kita mungkin ada seketika itu saja. Setelah itu, ketika kita merenung ayat-ayat Allah, merenung tentang kebesaran Allah, itu akan hilang. Kenapa? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Coba simak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang kemahabesarannya, tentang kemahebatannya, kekuasaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ilmu, memiliki sifat kudrah, memiliki sifat iradah, sifat hayat, dan sebagainya, yang semuanya akan memberikan solusi bagi kita, ketenangan hidup bagi kita ketika kita memahami. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah imam besar di zamannya. Semua orang yang memiliki masalah itu istisyar pada beliau, konsultasi kepada beliau, ingin memecahkan bagaimana masalah hidupnya. Karena beliau punya ilmu ma'rifat, al-arif billah, mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh dibandingkan yang lainnya. Ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, min aina utiyal khalq?" Wahai Imam, dari mana manusia itu bisa mengeluh? Kenapa manusia bisa mengeluh? Kenapa manusia bisa resah, gundah, stres, dan sebagainya? Kemudian sang imam menjawab, likillatir ridha billah, karena manusia itu sedikit keridoannya kepada Allah. Artinya kurang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kurang ridho, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dilanda kegundahan, resah, akhirnya banyak mengeluh dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang imam ditanya lagi, walima kilatir ridho billah, dan kenapa manusia itu bisa tidak ridho dengan ketetapan Allah? Sang imam menjawab, likillati ma'rifatihi billah, karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal sifat-sifat Allah, dia tidak mengenal perbuatan Allah. Kenapa Allah memperhatikan dia? Kenapa Allah SWT menakdirkan dia seperti itu? Kenapa doanya belum diijabah? Kenapa harapan-harapannya belum dipenuhi? Jadi seperti itu. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita akan urgensi atau pentingnya bagaimana kita mengenal Allah SWT supaya kita tidak banyak mengeluh dalam kehidupan ini. Supaya hati kita tenang, pikiran kita tentram, jiwa kita selalu sejuk, damai karena dekat dengan Allah SWT. Rabi bin Husaim, perhatikan, catat, hafalkan. Beliau mengatakan, ada ungkapan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menetapkan. Beliau mengatakan, Rabi bin Husain, beliau mengatakan, innallaha qada ala abdihi annahu idza amana hada. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kepada hambanya ketika idza amana hada, ketika hambanya beriman,
yakin dengan seyakin-yakinnya akan ketetapannya, takdirnya, keyakinannya dengan Allah SWT, Allah SWT akan memberikan petunjuk baginya, bimbingan baginya. Ya. Dan Allah SWT berfirman, alam yakulillah ta'ala, kata beliau, Allah SWT berfirman, waman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi hatinya akan diberikan petunjuk, penjelasan, pencerahan, dan bisa mengurai segala kerumitan yang ada di dalam pikirannya, jiwanya, sehingga dia tidak lagi mengeluh terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian wa iza aqrada akhlafa wa jaza, dan ketika hambanya menginfakkan hartanya, maka Allah SWT akan menggantinya dan akan memberikan pahala baginya. Alam yakulillahi ta'ala, wa man yukridullaha qardan hasanah yudha'ifhu wa yaghfir lahu. Barang siapa di antara hambaku yang menginfakkan hartanya, bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang yang membutuhkan, maka Allah SWT akan akhlafa, akan menggantikannya, akan bahkan yudha'if. Ya. Yudha'if artinya melipat gandakan apa yang dia belanjakan dari hartanya itu, atau apa yang dia infakkan dari hartanya itu, bahkan memberikan pahala baginya, mengampuni dosanya. Kemudian wa iza da'a ajab, dan ketika hambaku berdoa kepadaku, maka Allah SWT akan mengijabah doanya, mengabulkan doanya. Alam yakulillah ta'ala, bukan Allah SWT berfirman, ketika hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat, ya. Ujibu da'wata da'i, ya. Aku akan mengabulkan setiap doa yang dipohonkan kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Ketika ada hambaku yang berdoa, sesungguhnya aku dekat, qarib, ujibu da'wata da'i idza da'a. Kemudian selanjutnya wa iza tawakkal kafa, ya. Ketika hambaku bertawakal, kafa fahuwa kafin, ya, maka Allah akan menjaminnya, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Maka dengan 4 hal tadi kita bisa meyakini dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Allah SWT telah menjamin rezeki kita, Allah telah menjamin kehidupan kita, ya. Allah telah menjamin setiap apa yang akan kita pintakan, maka akan dipenuhi Allah SWT.